Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang sistem respirasi. Perkenalkan, nama anggota kelompok kami, Vira Ayuningrum, 2020330002 sebagai pemateri 1, Lisa Putri Wihana 2020330015 sebagai pemateri 2, Rizka Hamzah Permana 2020330016 sebagai moderator, Dunia Filianda 2020330023. Selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada pemateri. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem respirasi. Sistem pernafasan atau sistem respirasi adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan struktur-struktur lain yang digunakan untuk pertukaran gas pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Anatomi dan fisiologi makhluk hidup yang mewujudkan pertukaran gas ini sangat bervariasi, bergantung pada ukuran tubuhnya, lingkungan tempat hidupnya, dan riwayat evolusinya. Organ sistem respirasi pada manusia. Berikut gambar dari alat pernapasan manusia. Yang pertama ada rongga hidung. Rongga hidung adalah organ yang sangat penting karena berfungsi sebagai tempat masuknya udara menuju tenggorokan. Selanjutnya ada rongga mulut. Rongga mulut merupakan bagian dari saluran pencernaan, terletak di mana makanan akan dikunyah dan air liur juga diproduksi oleh tempat tersebut untuk membantu mendorong makanan agar bisa sampai di lambung. Selanjutnya ada epiglotis. Epiglotis merupakan katup berbentuk daun yang terletak di belakang lidah. Katup ini berfungsi menutup batang tenggorokan pada saat seseorang menelan agar makanan atau cairan tidak masuk ke saluran pernapasan. Selanjutnya ada paru-paru. Paru-paru merupakan organ respirasi atau pernafasan yang berhubungan dengan sistem pernafasan dan sirkulasi atau peredaran darah dalam tubuh vertebrata yang bernafas dengan udara. Selanjutnya ada faring. Faring adalah bagian tenggorokan yang menghubungkan mulut dengan rongga hidung pada esofagus dan laring melalui tabung berotot. Selanjutnya ada laring. Laring merupakan organ pada leher yang melindungi trakea dan berperan penting dalam produksi suara. Peran laring dalam sistem pernafasan ialah menjadi saluran penghubung antara pangkal rongga mulut dan trakea. Selanjutnya ada trakea. Trakea merupakan tabung udara besar yang mengarah dari laring atau kotak suara menuju ke bronkus atau saluran udara besar bercabang yang memasuki paru-paru. Selanjutnya ada bronkus. Bronkus merupakan salah satu sistem pernafasan pada manusia yang berfungsi untuk membawa oksigen atau udara dari trakea ke alveoli paru-paru. Kelainan pada bronkus juga menjadi faktor seseorang terkena asma. Selanjutnya ada bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang dari bronkus yang merupakan cabang batang tenggorokan yang terletak setelah tenggorokan sebelum paru-paru. Selanjutnya ada diafragma. Diafragma adalah organ tubuh yang memisahkan rongga perut dengan rongga dada. Selanjutnya ada fungsi organ sistem respirasi pada manusia. Yang pertama, rongga hidung. Bisa dilihat dari gambar tersebut, rongga hidung yang pertama ada tulang hidung, berfungsi untuk mengikat tulang rawan yang membentuk kontur hidung manusia. Selanjutnya ada serabut saraf atau neuron, merupakan suatu sel yang berfungsi untuk menerima dan menghantarkan impuls.
Selanjutnya ada selaput lendir yang berfungsi. Selaput lendir di dalam hidung adalah bagian yang berfungsi untuk menghasilkan mukus atau dalam bahasa yang lebih sederhana disebut ingus. Saraf pembau yang ada dalam hidung berfungsi sebagai penerima rangsang berupa bau. Silia atau bulu hidung merupakan rambut-rambut yang terdapat di bagian bawah serabut saraf pembau. Fungsinya untuk menyaring udara yang masuk, sehingga kotoran atau debu yang masuk ke dalam hidung tidak mencapai sistem pernafasan kita. Selanjutnya ada rongga mulut. Rongga mulut ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada gusi. Gusi berfungsi untuk melindungi tulang rahang dan akar gigi. Selanjutnya ada nula yang berfungsi pada saat kita makan, makanan yang mendorong nula ke arah belakang dan otomatis kerongkongan akan membuka saluran untuk makanan. Fungsi lidah sebagai pengecap dan menelan makanan. Fungsi gigi berperan penting dalam mengunyah makanan. Lalu ada langit-langit keras. Langit-langit keras ini adalah tulang atap mulut yang berfungsi sebagai membantu proses pencernaan makanan dan mencegah makanan naik ke hidung. Yang selanjutnya ada langit-langit lunak. Langit-langit lunak ini merupakan lipatan selaput yang menggantung di antara rongga mulut dan bagian belakang tenggorokan. Fungsi langit mulut ini yaitu membantu proses pencernaan makanan dan mencegah makanan naik ke hidung. Selanjutnya ada epiglotis. Berikut bisa dilihat epiglotis berada di bagian berikut ini. Epiglotis berfungsi untuk menutup batang tenggorokan pada saat seorang menelan agar makanan atau cairan tidak masuk ke saluran pernafasan. Selanjutnya ada faring. Fungsi faring dalam sistem pernafasan adalah menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut ke trakea. Selanjutnya ada laring. Laring berperan untuk menghubungkan faring dan trakea. Selanjutnya ada diafragma, yang otot utama yang digunakan dalam proses menarik serta mengeluarkan nafas. Selanjutnya ada bronkus. Bronkus berperan sebagai jalur keluar masuknya udara, yaitu ke dalam dan keluar paru-paru. Selanjutnya ada paru-paru. Paru-paru berfungsi untuk menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Selanjutnya ada bronkiolus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Selain itu, bronkiolus juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses bernafas berlangsung. Selanjutnya alveolus. Alveolus berfungsi sebagai tempat atau termasuk bagian vital dalam anatomi respirasi dalam manusia. Dari alveolus, pertukaran udara terjadi dan oksigen dapat disalurkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada trakea. Trakea menyuplai udara ke paru-paru agar udara dapat masuk dan keluar dari paru-paru. Selanjutnya, selain itu, trakea juga mampu menghangatkan serta melembabkan udara yang masuk ke paru-paru. Selanjutnya ada pernafasan perut. Pernafasan perut terbagi dari dua, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Yang inspirasi yaitu otot diafragma kontraksi. Lalu diafragma yang semula melengkung menjadi datar. Selanjutnya rongga dada dan paru-paru mengembang. Lalu tekanan udara paru-paru lebih rendah dari tekanan udara luar. Selanjutnya udara luar masuk. Selanjutnya ada ekspirasi, yaitu otot diafragma relaksasi, otot dinding perut kontraksi, alat-alat dalam rongga perut ke atas, diafragma kembali melengkung atau naik, rongga dada dan paru-paru mengempis, dan tekanan udara paru-paru lebih tinggi dari tekanan udara luar. Selanjutnya udara keluar masuk.
Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Kemudian selanjutnya kepada pemateri kedua, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan tentang organ sistem respirasi pada tumbuhan. Yang pertama, stomata. Stomata adalah bukaan kecil yang di dalam yang jika membuka secara maksimal hanya selebar 0,001 mm. Stomata diapit oleh sepasang sel penjaga yang mirip dengan dua sosis yang melengkung. Pada tumbuhan darat, stomata banyak terdapat pada bagian bawah daun, sedangkan pada tumbuhan yang hidup di air stomata banyak terdapat pada permukaan atas daun. Dalam stomata, pada tumbuhan mempunyai dua macam, yaitu stomata terbuka dan stomata tertutup. Dua fungsi utama dari stomata adalah untuk memungkinkan tumbuhan mengambil gas karbon dioksida dari udara dan untuk membatasi kehilangan air dalam jumlah besar saat terjadi penguapan. Pada sebagian besar tumbuhan, stomata akan terbuka ketika siang hari dan tertutup ketika malam hari. Yang kedua, lentisel. Lentisel merupakan lubang-lubang kecil yang ada pada permukaan batang pada tumbuhan yang dijumpai dalam jumlah yang sangat banyak pada bagian batang tumbuhan dewasa. Lentisel memiliki fungsi, yakni sebagai sistem alat pernapasan membantu proses pertumbuhan atau perkembangan pada batang tersebut, sehingga nantinya dapat memungkinkan berlangsungnya pertukaran gas yang terjadi terhadap bagian dalam cabang dan juga bagian luar atau atmosfer. Yang ketiga, rambut akar. Rambut akar merupakan penjuluran dari epidermis, di mana fungsinya untuk memperluas daerah penyerapan air dan zat makanan. Batang akar merupakan batang yang terletak di tengah-tengah di antara pangkal akar dan ujung akar. Fungsi rambut akar adalah memperluas bidang penyerapan air dan hara dari tanah. Rambut akar merupakan derivat dari epidermis akar. Derivat adalah perubahan bentuk jaringan atau organ yang memiliki fungsi tertentu. Yang keempat, akar gantung. Akar gantung menjulur dari batang ke permukaan tanah. Ketika menjulur ke tanah tersebut, proses ini memungkinkan untuk menyerap udara dan uap air dari tanah. Contoh tumbuhan yang memiliki akar gantung ialah pohon beringin. 5. Akar napas. Akar napas tumbuh dari dalam tanah keluar permukaan tanah. Fungsinya untuk menyerap oksigen dan mengeluarkan atau melepaskan karbon dioksida. Contoh tumbuhan yang memiliki akar napas adalah bakau. Dan yang keenam, rongga udara. Rongga udara merupakan tumbuhan yang memiliki batang yang berongga. Hal ini berfungsi untuk melakukan proses respirasi atau pernapasan. Rongga udara tersebut berfungsi agar tumbuhan eceng gondok dapat mengapung di air. Selain itu, rongga ini membuat tumbuhan eceng gondok mendapatkan sinar matahari dan oksigen dari udara di permukaan air. Terima kasih. Saya selanjutnya akan serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua. Kemudian selanjutnya kepada pemateri ketiga, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu organ sistem respirasi pada hewan. Yang pertama yaitu paru-paru. Merupakan organ respirasi pernapasan yang berhubungan dengan sistem pernapasan dan sirkulasi atau peredaran darah dalam tubuh vertebrata yang bernapas dengan udara. Fungsinya adalah menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Yang kedua yaitu insang, merupakan alat pernapasan yang terdapat pada banyak organisme air, yang berfungsi untuk mengekstrak oksigen yang larut dalam air dan mengeluarkan karbon dioksida. Insang pada beberapa spesies seperti kelomang
telah beradaptasi untuk memungkinkan respirasi di darat asalkan mereka tetap lembab. Yang ketiga, trakea adalah saluran seperti tabung atau pembuluh yang terhubung dengan spirakel. Strukturnya kokoh karena tersusun atas zat kitin. Saluran ini bercabang-cabang melewati berbagai bagian tubuh serangga. Fungsinya trakea adalah sebagian saluran tempat mengalirnya gas yang kaya oksigen dan dari luar ke seluruh tubuh. Yang keempat, kulit. Kulit merupakan alat pernapasan cacing dan beberapa hewan lainnya. Hewan amfibi seperti salamander mengandalkan kulit untuk mengambil oksigen. Selanjutnya ada video organ sistem respirasi pada makhluk hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang alat pernafasan pada makhluk hidup. Yang pertama yaitu alat pernafasan pada manusia. Pada manusia, alat pernafasannya yaitu paru-paru. Pernafasan manusia dimulai dari masuknya oksigen melalui hidung dan keluarnya karbon dioksida. Yang kedua yaitu alat pernafasan pada tumbuhan. Alat pernafasan pada tumbuhan yaitu stomata atau mulut daun. Stomata ini juga memiliki fungsi sebagai pertukaran oksigen menjadi karbon dioksida yang menjadi awal pada proses pernafasan pada tumbuhan. Yang selanjutnya yaitu pernafasan pada hewan. Pada hewan, ada yang bernafas dengan paru-paru, yaitu udara masuk ke hidung, lalu ke batang paru-paru. Contohnya, seperti hewan mamalia, reptil, dan burung. Mamalia, contohnya sapi, kambing, kucing, dan paus. Sedangkan reptil, contohnya kadal, kemudian cicak, buaya. Kemudian pada burung ya seperti burung merak, burung kakak tua ataupun burung kenari. Pernafasan pada hewan selanjutnya yaitu insang. Insang berjumlah 4 pasang dan bagi ikan yang hidup di tempat berlumpur mempunyai lipatan-lipatan insang yang disebut dengan labirin. Ya, pernafasan hewan yang dengan menggunakan insang itu pada hewan seperti ikan. Selanjutnya yaitu hewan yang bernafas dengan trakea. Trakea adalah pembuluh-pembuluh halus yang bercabang yang memenuhi seluruh bagian tubuh serangga dan bermuara pada stigma. Contoh hewan yang bernafas dengan trakea yaitu sejenis serangga seperti belalang, capung, kupu-kupu, lipan, dan laba-laba. Selanjutnya, hewan yang bernafas dengan kulit. Karakteristik kulit mereka biasanya tipis, lembab, dan memiliki tingkat vaskularisasi tinggi. Hewan yang bernafas dengan kulit contohnya cacing, lintah, katak, dan timun laut. Itulah pernafasan pada makhluk hidup. Terima kasih, semoga bermanfaat, tetap semangat, dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.